Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Sri Ningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek TI, manajemen waktu. Tujuan memahami tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan manajemen waktu proyek. 2. Memahami input yang dibutuhkan dalam tiap tahapan serta output yang dihasilkan dari tiap tahapan. Mengerti dan memahami cara membuat dan menganalisis atribut aktivitas. Mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek, khususnya Gantt chart, PERT, dan CMP. Mengerti penggunaan Gantt chart, PERT dalam melakukan pengendalian pelaksanaan proyek. Definisi. Manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung, berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk, servis, hasil unik dari proyek. Kedua, dilakukan oleh pengelola proyek untuk menjamin suatu proyek akan selesai tepat waktu. 3. Dibutuhkan metode dalam meningkatkan kualitas perencanaan, waktu dan jadwal untuk menghadapi jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek yang cenderung bertambah. Keempat, metode diagram balok atau bar chart dan analisis jaringan kerja atau network analisis dapat digunakan untuk menyajikan perencanaan dan pengendalian, khususnya jadwal kegiatan proyek secara sistematis dan analisis. Tahapan manajemen waktu proyek. Pertama, definisi aktivitas, yaitu definisi jadwal aktivitas yang harus dilakukan secara spesifik untuk memproduksi hasil-hasil proyek. Kedua, pengaruh aktivitas, identifikasi dan mendokumentasikan keterkaitan antar satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. 3. Estimasi kebutuhan aktivitas, estimasi jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas yang sudah terjadwal. 4. Estimasi durasi aktivitas, estimasi periode yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dari setiap aktivitas. Kelima, membangun jadwal, menganalisis urutan aktivitas, durasinya, sumber daya yang dibutuhkan, dan tantangan pemenuhan jadwal sampai terbentuknya jadwal pelaksanaan proyek. 6. Pengendalian jadwal, mengendalikan perubahan jadwal proyek. Daftar aktivitas atau activity list. Pertama, dibuat berdasarkan WBS dan WBS Dictionary. Project deliverables, hambatan dan asumsi yang tertera dalam scope statement juga menjadi bahan pertimbangan ketika membangun activity list. Sebaiknya dibuat berdasarkan standar atau template activity list yang telah biasa digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Atribut aktivitas. Informasi yang terkandung dalam atribut aktivitas antara lain: pertama, identitas aktivitas, kode aktivitas, deskripsi aktivitas pendahulunya, aktivitas yang mengikutinya, relasi logis antara aktivitas, hal yang mempercepat dan yang mungkin memperlambat aktivitas, sumber daya yang dibutuhkan, tantangan dan hambatan serta asumsi. 2. Orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan. 3. Area geografis atau tempat pekerjaan harus dilakukan. 4. Tipe aktivitas, misalnya apakah suatu aktivitas harus dikerjakan dengan pembagian dan bertahap atau merupakan suatu kesatuan pekerjaan yang dapat berdiri sendiri. Milestone list, daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan, misalnya tanggal, produk yang dihasilkan, laporan, dan sebagainya, berguna dalam monitoring kemajuan proyek. 2. Urutan aktivitas dapat digambarkan dengan berbagai diagram antara lain. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS, detail deskripsi produk,
asumsi dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antar aktivitas. Terdapat 3 aturan dasar dalam menyusun urutan aktivitas. Pertama, network diagram dan critical path analysis. Kedua, precedence diagram. Diagram jaringan proyek merupakan alat bantu yang biasanya digunakan dalam menyusun urutan aktivitas, atau dapat juga disebut skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas proyek menggunakan AOA atau ADM, Arrow Diagram Method. Manfaat: menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks. Kedua, membuat perkiraan jadwal yang paling ekonomis. Ketiga, mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Metode umum yang digunakan: metode jalur kritis atau CMP, teknik evaluasi dan review proyek atau PER, dan metode diagram pendahuluan atau PDM. Mekanisme penggunaan: identifikasi lingkup proyek dan menguraikan menjadi komponen-komponen kegiatan. Menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai urutan logika, ketergantungan menjadi jaringan kerja. Urutan ini dapat berbentuk seri dan paralel. 3. Memberikan perkiraan kurun waktu masing-masing kegiatan. Identifikasi jalur kritis, float dan kurun waktu penyelesaian proyek. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya dengan menentukan jadwal yang paling ekonomis dan meminimalkan fluktuasi pemakaian sumber daya. Arrow Diagram Metode disebut juga Activity on Arrow Project atau Project Network Diagram. Aktivitas dipresentasikan sebagai tanda panah. Node atau lingkaran sebagai penanda awal dan akhir sebuah aktivitas hanya dapat menunjukkan ketergantungan dari awal ke akhir. Proses pembuatan diagram OAM: tentukan semua aktivitas yang berawal di node 1. Gambarkan node akhirnya dan tanda panah yang menghubungkan node 1 dengan node akhirnya. Tulis huruf atau nama aktivitas serta estimasi durasi yang dibutuhkan pada tanda panah yang berkaitan. Diagram terus digambar hingga semua aktivitas tercantum pada diagram, termasuk keterkaitan atau ketergantungan satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Lanjutkan menggambar network diagram. Dengan cara menggambarkannya dari kiri ke kanan, perhatikan node-node yang diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas, atau sebaliknya satu node yang didahului oleh 2 atau lebih aktivitas jika perlu digabung atau dipisahkan. Perhatikan aturan: semua tanda panah harus mengarah dari kiri ke kanan dan tidak ada tanda panah yang saling berpotongan. Beberapa ketentuan umum penggunaan AOA: harus jelas dan mudah dibaca, harus dimulai dari suatu kejadian dan diakhiri pada suatu kejadian. Anak panah digambarkan dengan garis lurus, kecuali dalam hal khusus panjang anak panah tidak ada kaitannya dengan lamanya kurun waktu. Harus dihindari perpotongan antar anak panah. Tidak boleh ada bumi yang tidak perlu. Nama kegiatan ditulis di atas anak panah. Durasi kegiatan ditulis di bawah anak panah. Suatu waktu yang digunakan atau jenis, jam, hari, minggu, bulan, dan lain-lain. Activity on Node Precedence Diagram Method. Activity on Node terminologi manajemen proyek yang umumnya diterapkan pada metode PDM. Aktivitas direpresentasikan oleh kotak-kotak. Tanda panah menunjukkan relasi antar aktivitas, lebih populer dibandingkan ADM dan banyak digunakan dalam manajemen proyek perangkat lunak. Lebih baik dalam memperlihatkan berbagai tipe keuntungan kegiatan A dan sampai kegiatan B. Estimasi durasi aktivitas. Setelah mendefinisikan aktivitas serta urutannya, langkah selanjutnya adalah manajemen adalah mengestimasi durasi yang dibutuhkan oleh aktivitas tersebut. Durasi adalah jumlah aktual waktu yang dibutuhkan untuk bekerja
ditambah dengan waktu. Effort adalah jumlah hari atau jumlah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Orang yang melakukan atau bertanggung jawab dengan sebuah aktivitas atau pekerjaan sebaiknya turut serta dalam mengestimasi durasi aktivitas, sedang para ahli memberi masukan dan mengevaluasi hasilnya. Membangun jadwal. Gunakan hal proses manajemen waktu sebelumnya untuk membangun jadwal. Tujuan utama dari proses ini adalah membangun jadwal yang realistis sebagai dasar dalam memonitor kemajuan proyek berkaitan dengan keterbatasan waktu. Alat yang dapat digunakan antara lain Gantt chart, PERS analysis, critical path analysis, dan critical chain scheduling. Gantt chart. Gantt chart menampilkan jadwal proyek dengan format standar, yaitu menampilkan daftar aktivitas beserta tanggal awal dan akhir dalam format kalender. Simbol-simbolnya A. Black diamond, milestone of or significant event on a project with zero duration. 2. Thick black bars, summit text, lighter horizontal bars text. 4. Row, dependensial between text. Milentonis adalah peristiwa penanda yang mempunyai durasi 0. Kriteria SMART dalam membuat milentonis yaitu spesifik, measurable, assignable, realistic, time framed. Critical path method. CMP adalah teknik analisis jaringan kegiatan atau aktivitas ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Critical path sebuah proyek adalah deretan aktivitas yang menentukan waktu tercepat yang mungkin agar proyek dapat diselesaikan. Critical path adalah jalur terpanjang dalam network diagram dan punya kesalahan paling sedikit. Isu dalam critical path. Jika satu atau lebih aktivitas dalam critical path dilakukan lebih lama dan yang direncanakan, maka seluruh jadwal proyek akan berubah kecuali segera diambil tindakan korektif. Misconception. Critical path bukanlah critical activities. Kedua, dalam sebuah diagram dapat saja terdapat lebih dari satu critical path. 3. Critical path dapat mengubah kemajuan proyek. Analisis critical path dalam membangun jadwal proyek. Critical path dapat digunakan untuk mempertimbangkan jadwal yang terbaik yang mungkin digunakan. Free slip or free float adalah jumlah waktu yang dapat ditunda dari sebuah aktivitas tanpa membuat penundaan waktu awal tercepat dari aktivitas yang mengikutnya. Total slope or total float adalah jumlah waktu tunda sebuah aktivitas tanggal awal tercepatnya tanpa mengakibatkan penundaan tanggal akhir proyek yang telah direncanakan. A forward path network diagram menunjukkan tanggal tercepat dimulainya dan berakhirnya proyek, sedang backward path menunjukkan tanggal paling terlambat dimulainya dari berakhirnya proyek. Program evaluation and review technique. Dan pengelolaan proyek, sebuah aktivitas adalah kegiatan yang harus dikerjakan dan merupakan tahapan penyelesaian dari satu atau lebih kegiatan. Sebelum sebuah kegiatan dapat dimulai, sebuah kegiatan yang menjadi persyaratan bagi kegiatan tersebut harus sudah terselesaikan. Diagram path memiliki dua komponen utama, yaitu aktivitas dan tonggak event atau acara milentonis. Kedua komponen ini ditandai dengan busur dan titik. Aktivitas digambarkan pada busur dan milestones digambarkan pada titik lingkaran. Proses perencanaan PERT meliputi langkah-langkah berikut: mengidentifikasi kegiatan dan tonggak proyek yang spesifik, menentukan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan, menyusun model diagram jaringan, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan, menentukan tahapan dan jalur kritis, melakukan pemantauan dan evaluasi serta koreksi pada diagram PERT selama proyek berlangsung. Pengendalian perubahan jadwal proyek. Lakukan pemeriksaan jadwal secara teratur. Jangan berpikir bahwa setiap orang dapat bekerja dengan kapasitas 100% setiap saat.
Lakukan rapat yang menyatakan kemajuan proyek dengan stakeholders dan menyatakan keadaan dengan jelas dan jujur dalam mengkomunikasikan isu-isu yang berkaitan dengan jadwal. Diagram PERT sangat bermanfaat bagi pengelolaan sebuah proyek karena menyediakan informasi berikut. Jangka waktu penyelesaian proyek. Kedua, kemungkinan penyelesaian proyek sebelum tanggal yang ditentukan. Tiga, tahapan kegiatan yang kritis yang dapat berdampak langsung terhadap waktu penyelesaian proyek. Kegiatan yang memiliki tanggal waktu relatif longgar yang seharusnya dapat dikelola sebagai tambahan waktu bagi tahapan kegiatan kritis. Tanggal kegiatan dimulai dari tanggal kegiatan berakhir. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.